I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita berjumpa lagi di kebaktian doa ICLE. Kita semua bersyukur dapat bertahan dengan masa pandemik yang begitu lama dan dalam keadaan yang tidak mudah. Namun kasih setia Tuhan selalu hadir saat kita menghadapi pergumulan pribadi kita masing-masing. Juga malam hari ini kita masih dapat bersekutu, itu pun karena kemurahan Tuhan. Walaupun kita semua tetap tinggal di rumah kita masing-masing. Namun kita percaya bahwa Dia hadir. Itu janjinya yang kita pegang teguh. Amin Bapak Ibu. Mari kita mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati. Kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita malam hari ini. Terambil dari Mazmur 17 ayat 2 dan 3. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Dengan tetap berdiri, mari kita akan naikkan pujian yang akan mempersiapkan diri kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Bersama malaikat di sorga. Bersama malaikat di sorga, nyanyikan kidung pujian. Bersama malaikat di sorga, nyanyikan kidung pujian. Bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Tanganku kuangkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Tanganku kuangkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya.
Hosana, 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 Hosana. Aku memujimu, haleluya, haleluya. Aku menyembahmu. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau menikmati pujian yang baru saja kami nyanyikan. Kami bermazmur dan memuji Engkau karena kami adalah milik-Mu. Dan biarlah setiap kami pun mendapat berkat lewat pujian itu. Merasakan akan kasih-Mu dan penghiburan di saat kami menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Engkau memberikan kerinduan kepada setiap kami untuk bersekutu dan berdoa syafaat. Bagi gereja Tuhan, bagi negara tempat kami tinggal, bagi dunia yang rusak, dan bagi setiap pergumulan kami. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Nikmatilah pujian, doa, dan perenungan kami. Layakkan kami dan ampuni segala dosa-dosa kami. Serta persiapkan hamba-Mu yang akan menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti dengan jelas akan maksud isi hati-Mu. Serta kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 14 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang boleh terus menuntun kami. Kami juga bersyukur untuk gereja ICLA, di mana kami boleh terus belajar untuk saling mengasihi dengan kasih Allah. Saat ini kami siap mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya yakin bahwa kita semua setuju bahwa kesatuan, unity, di dalam gereja sangat penting. Dengan adanya kesatuan, kita dapat bersehati membangun tubuh Kristus dan memperluas kerajaan Allah. Namun, mungkin banyak dari kita juga pernah mengalami perpecahan di dalam gereja. Saat kita melayani Tuhan, jangan lupa bahwa iblis juga berusaha untuk merusak gereja. Dan salah satu strategi yang iblis pakai adalah dengan menyebabkan perpecahan dalam tubuh Kristus. Ketika perpecahan terjadi, saudara-saudara seiman tidak lagi bersehati untuk membangun gereja. Sebaliknya, mereka saling menyerang dan saling menghina. Saat ini, siapa yang beruntung? Iblis.
Iblis tidak mau kita saling mengasihi. Iblis tidak mau kita saling mengampuni dan menerima sesama. Maka hari ini kita akan belajar di mana firman Tuhan menasihati kita, jangan saling menghina dan menghakimi, tetapi saling menerima. Beberapa minggu ini kita terus belajar mengenai saling mengasihi dari Roma pasal 12 sampai pasal 14, temanya tetap sama, yaitu saling mengasihi. Di jemaat Roma, perpecahan terjadi karena adanya pihak yang kuat dan yang lemah. Pihak yang kuat adalah mayoritas, yang merasa bebas dari hukum Musa, sedangkan pihak yang lemah adalah orang-orang Kristen yang masih terikat tradisi sesuai hukum Musa. Pihak yang kuat seringkali menghakimi pihak yang lemah dalam hal-hal praktik tentang makanan dan hari-hari khusus. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Ia sangat yakin bahwa pembagian makanan menurut hukum Taurat ke dalam kelompok haram dan tidak haram sudah tidak berlaku lagi. Ia tahu setiap ciptaan Allah itu baik dan tidak perlu dijauhi. Tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Inilah yang dipahami dengan jelas oleh orang Kristen yang kuat. Di sisi lain, orang yang lemah imannya tidak memiliki keyakinan di dalam hal ini dan cenderung mengira bahwa makanan yang diharamkan oleh hukum Taurat masih tetap najis. Karena itu, ia tetap menjauhi makanan tersebut, tidak mau makan daging sama sekali, melainkan hanya makan sayur-sayuran saja. Mengenai hari-hari khusus, yang seorang mengira bahwa diri mereka masih diwajibkan untuk menaati hukum upacara, menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Namun sebenarnya semua hari sama saja. Di sini Rasul Paulus membicarakan perbedaan pendapat mengenai makanan dan hari-hari khusus sebagai persoalan yang sepele. Persoalan tersebut tidak lebih dari sekedar pendapat dan kebiasaan yang dijalani oleh beberapa orang tertentu yang telah diajar seumur hidup untuk menaatinya, sehingga dapat dimaklumi jika mereka sulit melepaskan diri dari kebiasaan tersebut. Namun kita harus memperhatikan bahwa di ayat 6 mengatakan orang yang lemah imannya bukannya orang yang tanpa iman. Tetap mereka melakukannya untuk Tuhan dan juga mengucap syukur kepada Allah. Motif mereka benar. Orang yang kuat juga sama. Mereka juga melakukannya untuk Tuhan dan mengucap syukur kepada Allah. Maka kita bisa lihat bahwa motif mereka sebenarnya sama. Perbedaan mereka adalah pandangan mereka terhadap makanan dan hari-hari khusus. Dan ini sebenarnya bukan hal yang esensi dan bukan hal yang menentang kebenaran firman Tuhan. Maka yang menimbulkan persoalan bukanlah perbedaan itu sendiri, melainkan kekeliruan dalam cara menanangi perbedaan tersebut. Sehingga perbedaan itu menjadi pokok perselisihan. Anggota-anggota jemaat yang kuat mencemooh anggota-anggota yang lemah, atau mempunyai sikap ingin menang dan mengalahkan orang lain. Seharusnya mereka mengasihi golongan yang lemah, menolong mereka dan menuntun mereka. Namun mereka justru merendahkan jemaat yang lemah itu dengan menghina mereka. Orang-orang yang berpengetahuan cenderung menjadi besar kepala dan meremehkan sesamanya. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus Pasal 8 ayat 1. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Anggota jemaat yang lemah menghakimi mereka yang kuat sebagai para pelanggar aturan, penghina ketetapan Allah dan sebagainya. Akhirnya mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang. Bapak Ibu Saudara, mungkin di zaman sekarang sudah jarang terjadi perbedaan pendapat akan makanan dan hari-hari khusus. Namun di gereja
pasti setiap orang mempunyai pendapat sendiri yang bisa berbeda dengan orang lain. Dan pasti terjadi pertengkaran di tengah jemaat sehingga mungkin terjadi perpecahan. Dan bagaimana kita boleh saling menerima tanpa saling menghakimi? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita dua hal. Yang pertama, ingat bahwa Allah telah menerima orang itu. Di Roma pasal 15 ayat 7 mengatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Allah tidak memandang rendah akan orang yang lemah, baik yang kuat maupun yang lemah, yang makan maupun tidak makan. Jika mereka sungguh-sungguh menjadi orang percaya, maka mereka diterima oleh Allah. Saat kita tergoda untuk menghina saudara-saudara kita, mencemooh dan mengecam mereka, ada baiknya jika kita bertanya kepada diri kita sendiri, bukankah mereka milik Allah? Bagaimana mungkin saya dapat menolak mereka? Menerima bukan sekedar mengakui keberadaan pihak lain, melainkan memperlakukannya sebagai saudara kita. Menerima orang tersebut ke dalam lingkungan dan pergaulan kita sebagai saudara. Seperti di dalam keluarga, pasti terjadi pertengkaran antara orang tua dan anak atau antara saudara. Namun, kita tidak akan meninggalkan keluarga kita karena pertengkaran. Kita pasti saling menerima karena kita adalah anggota keluarga. Bagaimana dengan keluarga rohani kita? Kita harus mengakui bahwa dimanapun kita berada, termasuk di dalam gereja, relasi kita dengan orang lain pasti akan terjadi konflik. Yang penting adalah bagaimana kita menanganginya ketika konflik itu terjadi. Maukah kita belajar dari firman Tuhan hari ini untuk saling menerima dengan kasih Tuhan? Maukah kita ulurkan tangan untuk menguatkan sesama dan saling bersekutu dengan sepenuh hati? Dengarkan firman Tuhan di 1 Korintus pasal 1 ayat 10 mengatakan, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Alasan penting mengapa anggota tubuh Kristus harus saling menerima satu sama lain adalah karena Allah telah menerima orang itu. Maka marilah kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu saling menerima. Kedua, ingat bahwa mereka adalah hamba milik Tuhan mereka. Orang-orang Kristen yang lemah maupun kuat adalah sungguh-sungguh saudara kita. Tetapi mereka bukan hamba kita. Allah yang menjadi Tuhan mereka, bukan kita. Meskipun beberapa orang Kristen lemah sedangkan yang lain kuat, meskipun di dalam berbagai hal sepele ada perbedaan ukuran, kemampuan, dan kebiasaan, namun mereka semua adalah milik Allah. Yang berhak menghakimi mereka adalah Allah, bukan kita. Ingat bahwa semua orang hidup dalam tanggung jawab kepada Allah. Sebagai orang Kristen, hal yang kita bisa lakukan adalah membawa orang kepada Kristus. Daripada terus-menerus mengkritik orang yang berbeda pendapat dengan kita, mengapa kita tidak mendoakan mereka? Daripada kita menghabiskan banyak waktu untuk saling menghakimi, lebih baik kita meluangkan waktu untuk saling mendoakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk sambut satu sama lain, menerima satu sama lain, atas dasar kebenaran firman Tuhan bahwa Allah telah menerima kita. Dan ingat bahwa Allah sendiri yang adalah hakim, yang adalah Tuhan, bukan kita. Allah sendiri yang akan memelihara setiap orang percaya dengan anugerahnya sehingga kita bertekun dalam iman sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita sedang mengalami konflik dengan orang lain karena perbedaan pendapat. Mari kita berdoa untuk diri kita sendiri. Biar Tuhan sendiri yang membantu kita supaya kita boleh belajar
untuk menerima orang lain seperti Tuhan telah menerima kita. Mari kita juga berdoa untuk orang lain. Biar Tuhan sendiri yang bekerja di dalam dua pihak, sehingga kasih Tuhan melembutkan hati kita. Kasih Tuhan yang membawa perdamaian dan rekonsiliasi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kami untuk saling menerima. Jika saat ini ada di tengah kami yang mengalami konflik dan perbedaan pendapat dengan orang lain, kami berdoa biarlah firman Tuhan hari ini boleh menggerakkan hati kami untuk menerima dan mengasihi orang lain. Bantu kami supaya hidup kami boleh memancarkan kasih-Mu yang tidak bersyarat, sehingga terjadi perdamaian di dalam relasi kami dengan orang lain. Bantu kami untuk mempraktekkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mempersiapkan hati kita dengan memuji Tuhan. Doa kami. Biarlah pujian ini menjadi doa untuk kita semua, agar Tuhan pulihkan keadaan kita dari pandemi. Doa kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ku tinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ku tinggikan
atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu, ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ku tinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur atas setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur juga atas anugerah, kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Kita juga bersyukur kita dapat beribadah secara onsite, kita dapat mendengarkan firman Tuhan, dan kita bersyukur akan banyak hal. Mari saudara kita datang kepada Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami mau mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau baik. Karena Engkau begitu luar biasa, memberikan kami begitu banyak berkat ya Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami mau datang dengan hati penuh dengan syukur. Kami mau senantiasa menghitung berkat atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, keluarga kami ya Tuhan. Pekerjaan yang Kau berikan kepada kami, untuk keluarga kami, Tuhan, anak kami, untuk cucu kami, dan juga seluruh keluarga kami, Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau boleh memelihara kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan, oleh karena itu kami mau memuji-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita terus mendukung jemaat yang bergumul secara kesehatan. Kita mau mendukung mereka. Kita dukung Ibu Diana ke dalam tangan Tuhan. Kita terus doakan untuk kondisi situasi dalam kesehatannya, agar terus Tuhan boleh menolong tubuhnya. Kita terus doakan juga untuk Ibu Martina. Kita doakan untuk Ibu Siani kesehatannya. Kita doakan juga untuk Bapak Irawan dan juga Bapak Andi. Dan juga mungkin ada saudara yang mungkin saudara mengenal, yang saudara tahu sedang mengalami pergumulan di dalam kesehatan. Mari kita sama-sama mendukung mereka di dalam doa, agar sungguh Tuhan boleh kuatkan, teguhkan imannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam kesehatan, mereka yang hari demi hari mereka betul-betul membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh melawat mereka, menjamah mereka ya Tuhan, menyembuhkan mereka ya Tuhan di tengah sakit penyakitnya yang mereka harus alami ini Tuhan. Kami mau berdoa bagi Ibu Diana ya Tuhan, campur tangan, boleh menolong dalam setiap kemo dan juga radiasi yang harus dilakukan. Kiranya Kau terus boleh menolong dia ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Martina ya Tuhan, berikan dia kesehatan yang baik, tubuh jasmani yang baik ya Tuhan. Berdoa juga untuk keluarga, terus Kau boleh memberkati. Kami berdoa juga menyerahkan untuk Ibu Sieni ya Tuhan, berikan dia terus pengharapan daripada Tuhan. Kau boleh menolong kehidupannya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Irawan dan juga Bapak Andi Tuhan. Kau terus boleh memulihkan kesehatannya Tuhan. Kau boleh campur tangan ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk bagi saudara-saudara kami, jemaat kami, teman-teman kami, rekan kerja kami yang pada saat ini bergumul secara kesehatan, yang pada saat ini sedang hanya menantikan belas kasihan Tuhan.
Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan, agar terus mereka boleh berpengharapan, boleh terus berpegang teguh, Kau boleh meneguhkan imannya ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk ibadah pada hari Minggu. Setiap minggunya kita mau berdoa bagi ICLA, kita mau berdoa bagi hamba Tuhan yang melayani, kita berdoa juga untuk Ibu Yung Yung yang akan melayani, berdoa juga untuk Pak Michael Ting yang akan melayani dalam kebaktian Inggris, dan juga kita doakan untuk kebaktian anak-anak agar sungguh Tuhan boleh memberkati juga semuanya. Kita berdoa agar kebaktian onsite pada saat ini jemaat yang sudah hadir agar Tuhan boleh memberkati dan juga melindungi jemaat yang hadir dari COVID-19. Mari kita sama-sama berdoa bagi kebaktian ibadah pada minggu ini. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk ibadah-ibadah pada setiap minggunya Tuhan, dan kami mau menyerahkan agar sungguh Kau boleh memberkati pelayanan dan juga ibadah pada minggu ini. Kami rindu ya Tuhan, ketika kami datang beribadah, secara khusus kami yang datang secara onsite atau maupun online, kami merasakan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami merasakan bagaimana Engkau boleh berbicara kepada kami, dan kami boleh menikmati bait-Mu ya Tuhan, lewat puji-pujian kami, lewat semua firman Tuhan yang dibawakan. Kami rindu ya Tuhan lewat kebaktian yang ada, dari kebaktian Indonesia, kebaktian bahasa Inggris, kebaktian anak-anak ya Tuhan. Kiranya Kau boleh memberkati ya Tuhan, agar sungguh kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk para hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami berdoa untuk Ibu Yung Yung dan dalam persiapannya, kiranya Kau boleh memberkati Tuhan. Kami berdoa juga bagi Pak Michael di dalam pelayanannya juga, terus Kau boleh memberkati, dan juga guru-guru sekolah minggu ya Tuhan yang akan mempersiapkan pelayanan firman Tuhan. Kiranya Kau juga boleh memberkati. Kami menyerahkan semua kebaktian agar sungguh Kau boleh melindungi jemaat-Mu yang hadir secara onsite, agar mereka tetap terjaga dan juga aman dari COVID-19 ya Tuhan, dan mereka boleh menikmati bait-Mu ketika mereka datang ibadah secara onsite. Berkati ya Tuhan untuk ibadah-ibadah juga pelayanan yang ada dalam gereja-Mu ICLA. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa bagi anak-anak dan juga anak-anak remaja yang pada saat ini sudah mulai sekolah secara onsite. Ada juga bagi mereka yang tetap belajar secara online. Kita mau berdoa secara khusus bagi mereka yang sekolah secara onsite, agar sungguh Tuhan boleh melindungi dari COVID-19 yang ada. Kita juga mau berdoa bagi vaksinasi untuk anak dan juga remaja, untuknya khususnya bagi jemaat kita dan juga di Amerika, di California juga, agar sungguh boleh berjalan dengan baik sehingga anak-anak dapat sekolah dengan baik dan juga mereka dapat dilindungi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk anak-anak dan juga remaja yang pada saat ini sudah mulai sekolah secara onsite. Kami mau menyerahkan ya Tuhan, ketika mereka datang secara onsite, Kau boleh melindungi mereka secara khusus dari virus COVID-19 yang pada saat ini masih tetap ada, pandemi yang belum berakhir ya Tuhan. Kiranya Kau boleh melindungi secara khusus bagian anak dan juga para keluarga ya Tuhan, yang ketika mereka pulang, kiranya Kau terus boleh melindungi mereka dari penyakit ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk vaksinasi yang terus dilangsungkan bagi anak dan juga untuk remaja ya Tuhan. Kami berdoa agar sungguh boleh berlangsung dengan baik. Kami menyerahkan untuk semua, secara khusus bagi anak-anak jemaat-Mu di ICLA ya Tuhan. Kau boleh memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa bagi anggota keluarga atau teman ataupun rekan kerja yang pada saat ini belum mengenal Tuhan atau mungkin belum mau menerima Tuhan. Kita mau mengingatkan mereka, kita doakan agar sungguh mereka boleh mengenal akan pribadi Kristus. Kita juga mau berdoa agar sungguh Tuhan boleh memakai hidup kita menjadi kesaksian, mereka boleh melihat hidup kita, boleh menjadi saluran berkat, dan mereka boleh mengenal Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa bagi mereka. Tuhan, kami mau berdoa bagi anggota keluarga kami, atau mungkin bagi teman kami, kerabat, rekan kerja kami, yang pada saat ini mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka yang belum mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka, agar sungguh Kau boleh membuka hati bagi mereka ya Tuhan. Kau boleh campur tangan, membuka hati mereka, sehingga mereka boleh mengenal akan Kristus suatu hari nanti ya Tuhan, menjadi juru selamat di dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh memakai setiap jemaat-Mu di ICLA ini. Kau boleh memakai setiap kami ya Tuhan menjadi kesaksian
mereka boleh mengenal Tuhan lewat kehidupan kami, lewat tutur kata kami, lewat sikap tingkah laku kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh memakai kehidupan kami menjadi kesaksian dan mereka boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa bagi Indonesia, secara khususnya untuk pelayanan misi di Indonesia. Kita mau berdoa bagi para pelayanan misionaris yang melayani ke daerah-daerah terpencil. Kita doakan ada banyak sekali suku, bangsa, dan bahasa di Indonesia. Kita doakan untuk pelayanan di sana agar sungguh Tuhan boleh memberkati. Kita juga mau berdoa agar sungguh Tuhan boleh membuka kesempatan bagi penyebaran Injil melalui bidang pelayanan sosial, entah itu kesehatan, dan juga pendidikan yang masuk ke daerah-daerah. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi Indonesia secara khusus untuk pelayanan misi, pelayanan Injil ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, di Indonesia ini banyak sekali suku, bangsa, dan juga bahasa. Banyak sekali dari mereka ya Tuhan, mereka belum mengenal Tuhan. Banyak sekali dari mereka yang hidupnya begitu bergumul, menderita, jauh dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh melawat mereka, Kau boleh memberkati mereka agar sungguh mereka boleh mengenal Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi para misionaris yang melayani ke daerah-daerah terpencil, mereka yang harus melayani tempat yang mungkin begitu sulit, ladangnya begitu sulit. Ya Tuhan, Kau boleh memberkati mereka Tuhan, agar sungguh Kau boleh memakai hidup mereka ya Tuhan, agar sungguh menjadi alat Injil-Mu ya Tuhan bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi kesempatan-kesempatan yang ada lewat pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, dan juga pendidikan ya Tuhan. Kau boleh pakai ya Tuhan setiap pelayanan yang ada, agar sungguh banyak dari mereka boleh mengenal akan Tuhan. Kami mau menyerahkan Indonesia atau pelayanan di Indonesia, penginjilan dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk pelayanan misi parousia yang berada di Indonesia. Pelayanan misi parousia adalah pelayanan yang berada di bawah pelayanan GI Ho Kim Tong. Kita mau berdoa untuk para misionaris yang melayani di sana di tengah pandemi yang tidak mudah ini. Kita mau berdoa agar sungguh Tuhan boleh memakai mereka melayani Tuhan yang belum mengenal Tuhan. Kita juga mau berdoa khususnya bagi keluarga mereka. Tuhan juga boleh memberkati kesehatan mereka agar sungguh Tuhan boleh melindungi para misionaris yang melayani ke daerah-daerah terpencil. Ada saudara kita mendoakan untuk pelayanan misi parousia agar sungguh Tuhan boleh memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur di bawah GI Ho Kim Tong ada satu tempat di mana kami bisa melayani dalam pelayanan misi ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi pelayanan misi di parousia ya Tuhan, khususnya bagi mereka yang melayani ke daerah-daerah ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh memberikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan, di tengah pelayanan mereka yang tidak mudah, di tengah situasi pandemi ini yang sedang sulit ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh memakai mereka boleh melayani Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi mereka, untuk keluarga mereka ya Tuhan, yang mungkin mereka harus tinggalkan dari kota asal mereka, keluarga mereka, agar sungguh Kau boleh memberkati, melindungi mereka ya Tuhan. Dan juga kesehatan bagi mereka ya Tuhan, kiranya Kau terus boleh memberkati dan menjaga, melindungi Tuhan. Kau boleh memakai mereka dengan luar biasa ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita terus berdoa bagi Afghanistan ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa bagi kondisi Afghanistan saat ini, kiranya masyarakat dapat diberikan ketenangan dan pengharapan untuk dapat bertahan dalam kondisi yang begitu sulit. Kita doakan agar sungguh mereka juga boleh mengenal akan Tuhan Yesus di dalam situasi seperti ini, agar sungguh juga orang-orang Kristen dapat memberitakan Injil dan banyak orang boleh mengenal akan Kristus. Mari kita sama-sama berdoa bagi Afghanistan. Tuhan, kami mau berdoa bagi Afghanistan pada saat ini ya Tuhan, di tengah gonjang-ganjing politik dan juga situasi yang begitu tidak mudah. Banyak orang mengalami ketakutan, kepanikan, situasi yang tidak dapat diprediksi ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan agar sungguh Kau boleh campur tangan, memberikan pertolongan bagi mereka ya Tuhan. Kau boleh membuka jalan, memberikan kelancaran, agar sungguh mereka sekali lagi Kau tolong mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi negara ini agar terus Kau boleh memberikan ketenangan, pengharapan, kestabilan di dalam negaranya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi orang-orang Kristen pada saat ini yang berada di Afghanistan, mungkin situasi tidak mudah, di mana mungkin mereka ini mengalami tekanan, mengalami kesulitan.
di tengah situasi yang ada ini. Kau boleh menolong mereka ya Tuhan, berikan kekuatan, juga berikan pengharapan ya terus bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh orang-orang Kristen yang berada di Afghanistan, mereka boleh memberitakan Injil, mereka memiliki keberanian untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada orang-orang sekitar mereka, keluarga mereka di tengah situasi ini, sehingga banyak orang boleh mengenal akan Tuhan dan mereka boleh percaya kepada Kristus. Kami mau menyerahkan Afghanistan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa, pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, dengarlah seruan doa kami dan kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu saja sebagai Allah pengharapan, sumber pengharapan kami yang hidup. Kami mau menyerahkan sepenuhnya kepada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa ini dengan menaikkan pujian Bapa Kau Setia. Dan biarlah pujian ini menjadi kekuatan untuk setiap kita berani melangkah kepada hari esok kita. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu
setia, kau mulia, Bapa kau setia. Karena kasih setiamu lebih dari hidup, maka bibir kami menyanyi, menyembah selamanya. Bapa kau setia. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian doa ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena setiap minggunya Tuhan boleh menambahkan jumlah jemaat yang hadir secara onsite. Kita tetap merindukan kebaktian yang kita ikuti ini tetap berlangsung dengan aman. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, demi menjaga keamanan dan juga kenyamanan kita bersama, mari kita bekerja sama dengan mengikuti petunjuk dari Asher agar kita dapat mengikuti social distancing yang ada.
Bapak Ibu, sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa tempat ibadah hanya dapat diisi hanya 50% dari kapasitas yang ada. Jika saudara jumlah jemaat yang hadir pada minggu ini melebihi kapasitas dari 50%, maka kita akan membuka overflow room. Bapak Ibu diminta untuk pengertiannya untuk dapat beribadah di ruang overflow room jika ruang kebaktian telah mencapai batasnya. Semuanya dilakukan agar kita dapat tetap melakukan social distancing sehingga kita dapat beribadah kepada Tuhan dengan nyaman. Dimohon kerjasama dari jemaat agar sungguh kita dapat mengikuti petunjuk dari Usher. Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 12 September, di minggu yang kedua, kita akan melakukan perjamuan kudus bersama. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu mendaftarkan diri Anda. Mari daftarkan diri Anda kepada Bapak Cipto. Silakan hubungi atau WhatsApp Pak Cipto untuk pendaftaran. Baik Saudara, demikian warta pada hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Turn